Halo Sobat Ubi semua, kita ketemu lagi di M-Kostel Kencana Loka. Nah, saat ini kita akan ada event besar, yaitu serah terima unit Tower A1. Nah, kita akan tanya-tanya kepada Direktur Marketing M-Kostel terkait persiapan serah terima unit pada minggu depan. Ya, Ibu, nih kami mau tahu nih terkait persiapan serah terima unit minggu depan. Kira-kira itu tepatnya itu kapan akan dilakukan serah terima unit? Oke, Teh Dewi, terima kasih atas pertanyaannya juga silaturahimnya ke M-Kostel ya Teh ya. Berkenaan dengan pertanyaan Teh Dewi tadi adalah mengenai pelaksanaan kapan sih serah terima unit itu akan dilaksanakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan serah terimakan M-Kostel ini pada tanggal 27 Desember 2021 secara bertahap 3 hari berturut-turut. Hal tersebut dikarenakan memang masih dalam pandemi, sehingga diharapkan tidak banyak berkerumun, dan setiap batch-nya sekitar 35 orang setiap harinya. Berikutnya, serah terima unit itu dilakukan di mana? Acaranya ada di mana gitu tempatnya? Kalau tempatnya Bapak dan Ibu sekalian, kita di M-Kostel Kencana Loka Serang kita sudah punya kafe namanya Cafe Foodpedia, dan pelaksanaannya di lokasi project. Lalu kalau saya sebagai investor, kira-kira apa yang akan saya terima di acara serah terima unit tersebut? Apakah ada dokumen ataukah ada bentuk real kunci, roomnya, atau seperti apa Ibu penjelasannya? Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, saat nanti yang akan diserah terimakan adalah berupa unit M-Kostel Kencana Loka milik Bapak dan Ibu investor sekalian, di mana akan dilakukan penyerahan secara simbolis pada setiap batch-nya, dan Bapak dan Ibu nanti akan memperoleh draft akad serah terima ya, alkop, di mana Bapak dan Ibu akan menandatangani akad tersebut bahwa Bapak dan Ibu telah menerima unit tersebut, disertai juga dengan kunci kamar. Oh iya Ibu, bagaimana dengan legalitas yang akan disampaikan pada acara tersebut? Misal AJB dan sertifikatnya itu apakah nanti akan disampaikan juga atau bagaimana? Seperti itu. Kalau mengenai AJB dan sertifikatnya memang tidak dilakukan di hari saat serah terima unit. Kenapa? Karena pertama, akta jual beli itu akan dilakukan di notaris, tidak dilakukan di lokasi proyek. Kemudian yang kedua, jadwalnya akan disesuaikan dengan Bapak dan Ibu para investor yang yang sudah memiliki kesediaan waktu. Akan tetapi memang AJB baru akan dilakukan apabila sertifikat hak milik satuan rumah susun yang sedang diproses di BPN ini sudah dikasih penomoran. Nah, sementara sertifikat hak milik satuan rumah susun itu baru akan dikasih penomoran apabila gedung tersebut sudah jadi. Kemudian Dinas Tata Ruang nanti akan mengevaluasi kajian, baik kajian struktur, kajian mechanical electricalnya, dan lain-lain. Nah, setelah diterbitkannya sertifikat SLF atau SLH, yaitu sertifikat layak fungsi dan sertifikat layak huni, maka dikeluarkanlah penomoran sertifikat di BPN dan diserah terimakan kepada Bapak dan Ibu melalui akta jual beli, lalu dibaliknamakan kepada Bapak dan Ibu yang sudah lunas. Jadi AJB baru akan dilakukan kepada Bapak dan Ibu di depan notaris, tidak saat serah terima unit. Ibu, kalau saya lihat dari paparan Ibu tadi ya, saya dengar dari paparan Ibu tadi, Ibu jelaskan kan ada beberapa batch ya serah terima itu. Nah, kenapa itu dilakukan secara bertahap, nggak sekaligus aja gitu kan, dikumpulkan dalam satu event untuk serah terimanya? Kenapa melalui beberapa tahap? Mungkin ada penjelasan dari Ibu seperti itu. Nah, tadi kenapa sih nggak dilakukan bersamaan saja, mesti di batch-batch itu? Nah, Bapak dan Ibu, memang kita tahu di masa pandemi ini memang dilarang berkerumun di satu area, apalagi lokasi M-Kostel ini nanti pelaksanaannya memang di Foodpedia, karena kita
sudah memiliki cafe and resto sendiri ya. Sehingga kurang lebih 35 orang per harinya, insya Allah itu masih memenuhi standar prokes. Jadi kami melakukannya selama 3 hari. Kemudian tadi juga Ibu Dewi menyatakan bahwa kenapa Bu Siti nggak dilakukan sekaligus serah terima unit sama dokumen-dokumen legal lainnya. Memang pada kesempatan ini apartemen, dalam hal ini high risk building, berbeda dengan pembelian produk properti seperti halnya rumah tinggal dan lain-lain. Hal itu karena memang tidak ada sertifikat layak fungsi, tidak ada sertifikat layak huni seperti di perumahan biasa. Nah, kalau kami memang standarnya harus ada, dan itu adalah gedungnya harus jadi terlebih dahulu. Insya Allah apartemen M Kossel Kencana Loka Serang bisa lebih cepat, karena kalau mungkin Bapak dan Ibu bisa mengecek di PPJB pada pasal 6 itu juga sudah jelas bahwa setelah serah terima unit baru mau dilakukan AJB, dan setelah AJB barulah menerima SHM sertifikat hak milik satuan rumah susun. Demikian tahapannya, dan semuanya ada ketentuan di PPJB yang sudah Bapak dan Ibu tanda tangan saat pembelian M Kossel. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.